itu. Nah, yang paling penting sebenarnya sekarang adalah Pak Prabowo itu looking forward. Jadi fokusnya adalah ke depan. Seperti pidato yang disampaikan bahwa persoalan kemiskinan, bahwa persoalan-persoalan meski banyak orang yang nganggur dan seterusnya, itu harus menjadi fokus. Artinya apa? Ini juga menjadi warning kepada menteri-menteri ya, terutama menteri di luar Gerindra. Jangan pernah main-main kirim orang untuk jadi menteri dan wakil menteri. Karena statement Prabowo itu cukup tegas kok. Jangan pernah menganggap negara ini merdeka kalau masih banyak orang miskin, kalau masih banyak orang nganggur, akses terhadap pendidikan dan kesehatan itu masih sulit dan seterusnya. Itu artinya apa? Mulai besok Prabowo itu langsung ingin sprint 1000%. Bahwa persoalan apapun yang ditinggalkan oleh negara ini, itu nggak ada cerita lagi. Di kemudian hari ada persoalan-persoalan serius. Kenapa saya ngomong begini? Karena memang harus diakui, kandidat-kandidat yang diusulkan oleh partai politik ya untuk jadi calon menteri ataupun wakil menteri, dalam banyak hal harus kita koreksi dan harus kita sampaikan. Memang tidak sesuai dengan portofolionya. Kalau membaca statementnya Pak Prabowo Subianto dalam pidato pertama, saya khawatir justru menterinya nggak bisa ngimbangin Prabowo, Pak. Ini Prabowo ini langsung gaspol. Itu jelas kok dalam intonasi-intonasi dan pilihan politiknya. Oleh karena itu bagi saya apapun ceritanya, menteri-menteri yang nanti akan diutus oleh partai politik adalah menteri yang memang bukan hanya tegak lurus kepada Prabowo, tapi juga harus kecepatan, speed, dan realisasinya harus sesuai dengan keinginan Kalau bicara Prabowo. ini yang ditakutkan, dikhawatirkan menterinya tak mampu untuk gaspol mengimbangi Prabowo. Gimana sih Pak Wid karakternya dari seorang Prabowo Subianto? Kita tahu kemarin menteri-menteri ikut pembekalan dan nanti juga ada bootcamp gitu seperti bagaimana pengenalan atau pembekalan lagi. Bagaimana sih karakter Prabowo meyakinkan soal pembantunya nanti agar bisa kinerja, jangan sampai korupsi, Pak Wid? Ya, itu adalah satu komitmen Pak Prabowo pada saat Pak Prabowo sudah menjadi presiden, maka apa yang ada di pemikiran Pak Prabowo tentang Indonesia, bahwa itu juga harus sama terhadap para pembantu-pembantunya, para menteri-menterinya, sehingga yang dilakukan oleh Pak Prabowo kemarin itu ada Hambalang Retreat, terus kemudian setelah nanti pelantikan menteri-menteri itu yang sudah tahu posnya nanti akan ada Magelang Retreat. Artinya di sini adalah pemberian wawasan Pak Prabowo dan kemudian apa yang mesti harus menjadi arah daripada pembangunan ke depan itu sudah harus jalan semuanya. Dan ini Pak Prabowo kalau kita melihat daripada pidatonya tadi sebenarnya sudah jelas menggariskan bahwa kita sebagai pemimpin bukan dilayani, tapi kita yang melayani rakyat. Ini adalah kata-kata yang sangat-sangat lihat bahwa selama ini bahwa menteri-menteri ini kenapa mesti harus melayani rakyat. Makanya mungkin waktu nanti di Magelang itu harus tidurnya di tenda-tenda gitu kan. Jadi untuk merasakan bahwa kita ini harus yang namanya tidak boleh lagi kita berpikir kita harus dilayani. Di tenda-tenda pun kita ini tidurnya di tenda nanti di Magelang. Ikut merasakan Bagaimana itu di tenda-tenda. Nah inilah yang namanya Pak Prabowo bahwa ingin yang namanya semuanya bersama-sama dengan Pak Prabowo, pemikiran Pak Prabowo dalam masalah membangun Indonesia ke depan. Karena kita PR-nya masih banyak ini. Kita ternyata bahwa untuk menuju Indonesia emas 2045 itu PR-nya masih banyak. Dan ada yang harus dikejar target-target Pak Prabowo. Salah satunya adalah swasembada pangan, ya kan? Swasembada energi yang disampaikan oleh tadi Pak Prabowo. Artinya di sini memang benar-benar bahwa menteri-menteri ini harus siap bagaimana menjalankan program-program itu ke depan dan harus siap bekerja kita untuk rakyat. Ini yang harus dipahami semua